Baik, sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan protokol pencegahan COVID-19 diantaranya harus selalu gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Jika hari ini kita belajar mengenai pengertian himpunan dan anggota himpunan. Nah, silahkan simak video berikut. Atau pasar rakyat biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja. Akan tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di Indonesia. Berikut liputannya. Novia Rusanti biasa berbelanja di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, Novi merasakan berbelanja di Pasar Manis sangat nyaman karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya. Dari rumah misalnya kita mau cari misalnya sayuran gitu kan, kita ke tempat langsung ini kompleks sayuran gitu, ikan ya di kompleks ikan semua gitu, jadi kita gampang. Umi Zufar juga merasakan kenyamanan berbelanja di Pasar Manis. Selain lantainya kering dan bersih, juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, terus ada trolinya. Kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya. Selain itu juga menata barang dagangan dengan rapi dan menjaga kualitas barang dagangan. Baik, dari video yang kamu simak tadi, itu adalah tempat apa namanya? Pasar. Ya, kalau kita ke pasar, kalau ingin mencari sayur harus ke tempat yang jual sayur. Begitu juga dengan buah. Kita mau cari buah, kita ke tempat yang menjual buah. Begitu juga dengan ikan. Dan juga alat-alat dapur. Gak mungkin kamu misalkan mau cari ikan, kamu perginya ke tempat alat-alat dapur, yang jual alat-alat dapur, itu salah ya. Atau kamu disuruh ibumu beli sayur nih, misalkan disuruh beli sawi. Pasti kamu perginya ke tempat orang jual sawi, karena di pasar itu kalau jual sayur ya jual sayur. Kalau jual alat-alat dapur ya jual alat-alat dapur. Yang jual ikan ya jual ikan. Nggak mungkin kamu misalkan disuruh beli ikan, misalkan disuruh beli ikan lele ke tempat orang jual buah, itu salah. Baik. Kamu udah tahu ya, kalau sayur itu yang termasuk sayur itu adalah bayam, kangkung, tomat, sawi, buncis. Nah, yang termasuk buah itu apel, pisang, pepaya, mangga, jeruk. Yang termasuk ikan itu ikan bawal, lele, patin, ikan mas, ikan baung. Yang termasuk peralatan dapur itu panci, sendok, piring, kompor, toples. Misalkan di sini saya ganti dengan bayam, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena bayam bukan peralatan dapur. Baik, yang namanya himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Maksudnya dia sama sifatnya, karakteristiknya sama, ciri-cirinya juga sama. Oke, perhatikan tabel berikut ya. Yang mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Kalau kalimatnya kelompok kendaraan beroda 4, jelaskan ciri-cirinya yang masuk ke dalam kelompok ini adalah kendaraan yang rodanya hanya 4. Coba lihat yang sebelahnya. Kelompok mobil bagus. Nah, kelompok mobil bagus itu bukan himpunan karena bagus itu tidak jelas definisinya. Menurut saya bagus, menurut kamu belum tentu bagus. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Kelompok buku matematika dan IPA. Jadi yang masuk kelompok ini hanya buku matematika dan buku IPA. Jelas, dia sifatnya jelas, karakteristiknya jelas. Nah,
Kalau yang ini, kelompok buku yang menarik dibaca. Ini bukan himpunan, karena menarik itu dia relatif. Menurut saya menarik, menurut kamu belum tentu menarik. Gitu. Terus lagi kelompok hewan bertelur. Semua hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur masuk kelompok yang ini. Jelas, sifatnya jelas, karakteristiknya jelas, ciri-cirinya ya bertelur, jelas. Nah, kalau kelompok hewan lucu itu bukan himpunan, karena lucu menurut saya belum tentu lucu menurut kamu. Ya. Terus lagi kelompok wanita usia di atas 20 tahun. Nah, itu termasuk himpunan. Semua yang umurnya di atas 20 tahun masuk kelompok ini, termasuk himpunan dia. Nah, yang bukan himpunan adalah kelompok wanita cantik, karena cantik itu relatif. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut kamu. Seperti itu. Nah, sekarang anggota himpunan. Kamu bisa buka buku ya, buku PR, Matematika Intan Pariwara. Ini yang Ibu pakai, itu halaman 73 dan 74. Baik, himpunan itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A, B, D, dan sebagainya. Ya, dia harus ditulis dengan huruf besar. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan ini, lambang seperti E, ya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan sama, tapi dia dikasih coretan. Di bukumu ada kok cara menulis anggota himpunan. Nah, contohnya jika A adalah himpunan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, berarti mobil anggota A, ini cara membacanya ya, mobil anggota A, truk anggota A, tetapi sepeda motor bukan anggota A. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, karena sepeda motor itu rodanya cuma 2, bukan roda 4. Selanjutnya contoh yang nomor 2, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota T tapi pisau bukan anggota T. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal halaman 79, baik kita bahas ya. Nomor 1, di antara kumpulan berikut tentukan kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, coba kamu lihat. Kumpulan siswa rajin, kumpulan pohon dengan batang berkambium, kumpulan buku yang tebal, kumpulan siswa perempuan yang tingginya di atas 170 cm. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang A, kumpulan siswa yang rajin itu bukan himpunan karena syaratnya tidak jelas. Rajin itu relatif. Menurut saya rajin, menurut kamu belum tentu rajin. Ya. Orang akan berbeda-beda dalam menafsirkan sifat rajin itu. Jadi, kumpulan siswa rajin itu bukan himpunan. Terus yang B, kumpulan pohon dengan batang berkambium merupakan himpunan. Karena syarat anggotanya jelas, setiap pohon yang punya kambium, ya, itu dia termasuk kelompok ini. Ya. Jadi semua pasti tahu, yang namanya kambium udah pasti tahu kan. Selanjutnya yang C, kumpulan buku yang tebal bukan himpunan karena tidak jelas tebalnya itu tebal seberapa sih. Kecuali dia bilangnya kumpulan buku dengan 100 halaman. Nah, itu jelas buku-buku apa saja, judul apa saja yang halamannya ada 100 dia masuk ke dalam kelompok ini. Tapi kalau hanya tebal saja, tebal itu relatif. Menurut saya tebal, menurut kamu belum tentu tebal. Misalnya, lipstik Bu Guru kok tebal sekali, ya. Menurut saya enggak tebal, tapi menurut siswa itu tebal gitu, ya. Terus yang D, kumpulan siswa perempuan yang tingginya di atas 170 cm merupakan himpunan karena syaratnya jelas. Pokoknya siswa perempuan kalau diukur tingginya di atas 170 masuk kelompok ini, kayak gitu ya.
Jadi syaratnya jelas. Pembelajaran kita hari ini, selamat belajar dan terus jaga kesehatan. Selamat pagi.